Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Hidayatila dengan NPM 2311700007 ingin mempresentasikan tentang materi Informasi Sistem Security Police Standard and or GUID, yaitu dokumen tingkat tinggi yang berisi aturan utama untuk melindungi aset informasi organisasi. Fungsinya menetapkan aturan umum keamanan, mendefinisikan tanggung jawab pengguna, admin, dan manajemen, menjadi dasar pembuatan standar dan prosedur teknis, melindungi data, sistem jaringan, dan aset digital. Isi umum Security Police yaitu tujuan keamanan dan ruang lingkup, klasifikasi data, pengolahan akses, dan autentifikasi, penggunaan perangkat dan jaringan, penanganan insiden keamanan, kewajiban kepatuhan polis. Adapun security standar yaitu aturan teknis yang lebih spesifik daripada polis. Fungsi utamanya mewajibkan konfigurasi teknis tertentu, menjamin konsistensi dan keseragaman keamanan di seluruh sistem. Contoh security standar yaitu password minimum 12 karakter, kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Enkripsi data menggunakan AES 256. Firewall harus mengaktifkan default deny inbound traffic. Backup harus dilakukan minimal 1 kali per hari. Adapun security guidelines, panduan keamanan, yaitu adalah saran atau rekomendasi untuk membantu pengguna atau admin mengikuti kebijakan dan standar. Fungsi utamanya memberikan best produktif, tidak wajib tapi sangat dianjurkan, membantu implementasi kebijakan di situasi nyata. Contoh security guidelines yaitu tips membuat password yang buat, rekomendasi pengguna VPN atau bekerja jarak jauh, cara aman menangani email mencurigakan. Hubungan antara polis, standar, dan guidelines. Yang pertama, security police, aturan utama tingkat organisasi, apa yang harus dilakukan. Yang kedua, security standar, ketentuan teknis wajib untuk mendukung polis. Terus bagaimana harus dilakukan? Security guidelines, rekomendasi fleksibel untuk mempermudah implementasi. Semua saling mendukung untuk menciptakan sistem keamanan yang kuat, konsisten, dan sesuai praktik terbaik. Adapun jenis-jenis security police yaitu Enterprise Informasi Security Police. Yang pertama, kebijakan tingkat tinggi untuk seluruh organisasi, menetapkan tujuan keamanan, struktur manajemen, dan komitmen manajemen. Yang kedua, isu, kebijakan untuk isu tertentu, misalnya pengguna internet dan email, media sosial, bring your own device, cloud computing. Sistem spesifik security police, kebijakan teknis untuk sistem tertentu seperti konfigurasi firewall, pengaturan server, kontrol akses pada database. Komponen penting dalam security police yaitu agar efektif, sebuah kebijakan keamanan umumnya mencangkup statement of purpose, tujuan keamanan dan alasan kebijakannya yang dibuat. Authorize dan prohibit aktivitas, menjelaskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang terkait pengguna sistem. Access control rules,
yaitu aturan mengenai hak akses pengguna, pengelolaan password, dan kontrol login. Login Incident Response Statement, yaitu prosedur umum ketika terjadi insiden seperti malware, pelanggaran akun, dan serangan jaringan. Enforcement dan penalti, itu konsekuensi jika kebijakan dilanggar. Manfaat security policy, standar, dan guidelines. Mengapa dokumen ini penting? Yaitu untuk melindungi aset informasi, mengurangi risiko keamanan, memenuhi kewajiban hukum, menstandarkan praktik keamanan, dan mempermudah audit. Perbedaan utamanya yaitu sifatnya umum, wajib, kalau polis itu umum dan wajib. Tujuannya mengatur keamanan secara luas, contohnya penggunaan data rahasia diatur ketat. Jika standar, sifatnya teknis dan wajib, tujuannya memberi spesifikasi yang jelas, contohnya password minimal 12 karakter. Guideline yaitu sifatnya rekomendasi tidak wajib, tujuannya memberi best praktik, contohnya tips membuat password kuat. Proses pengembangan security policy. Untuk membuat keamanan sistem yang efektif, organisasi biasanya mengikuti langkah berikut. Identifikasi kebutuhan bisnis dan resiko, menilai jenis ancaman dan aset yang harus dilindungi. Yang kedua, menyusun draft policy, standar, dan guidelines. Review oleh pihak manajemen dan ahli keamanan sosial ke seluruh pengguna, implementasi dan pelatihan, serta evaluasi berkala dan update. Karena ancaman keamanan selalu berubah. Kesimpulannya, security policy, standar, dan guidelines adalah fondasi utama dalam manajemen keamanan informasi. Ketiganya bekerja sama untuk menetapkan aturan, memberikan standar teknis, menyediakan panduan praktik terbaik. Dengan kombinasi yang tepat, organisasi dapat mengurangi risiko yang menjaga keamanan sistem secara lebih efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya rangkum dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.